Hadis halaman 8 bagian paling atas dari brosur Zina dan Bahayanya bagian ketiga, dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari masuk ke tempat wanita. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Ansor bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ipar? Beliau bersabda, ipar itu mematikan. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 159. Banyak orang yang mengatakan bahwa saudari istri adalah saudari untuk suaminya. Bibi istri adalah bibi bagi suaminya, dan keponakan istri adalah keponakan bagi suaminya. Di samping itu, ada juga seorang ustadz yang mengatakan demikian. Pertanyaan, apakah ucapan dari seorang ustadz dan pendapat kebanyakan orang ini bisa dikategorikan sebagai perilaku menghalalkan zina, mendekati zina, dan perilaku melanggar larangan yang terdapat pada hadis di brosur tersebut? Itu saudara salah dalam memahami hadis itu, tidak pas. Itu ada orang yang bertanya pada Nabi, ara'aital hamwa, bagaimana wahai Rasul pendapat engkau tentang ipar? Nabi menjawab, alhambu al-mautu, ipar itu mematikan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa adik perempuan istri, adik suami juga. Saudara istri, saudari istri, atau saudara suami itu juga saudaranya istri atau suami. Itu maksudnya kita ini punya saudara itu dari dua jalur. Dari jalur nasab seperti ayah, ibu, anak, paman, pakde, itu jalur nasab. Atau dari musaharoh, perkawinan. Misalkan bapak-bapak ini punya istri, istrinya punya adik. Lah adik itu menjadi saudari panjenengan, ipar ini, meski saudara tapi tetap bukan mahram. Sehingga tidak boleh, oh ini saudara terus dibawa kemana-mana, itu tidak boleh. Ya, diajak main berdua lah. Kalau itu yang dilakukan, alhammu al-maut, ipar itu mematikan. Istrinya di rumah, suaminya pergi dengan adik iparnya. Delala istrinya yang ngerti, serapopo gen diterke mas kowe. Ngerti adik Arab lunga, ora apa-apa gen diterke mas iki lho. Mas, tolong jenengan terke sik adike. Istrinya memberi kesempatan. Ya diboncengkan adiknya. Terke ke sana, blonjo ke sini, ini lama-lama terjadi hal-hal yang dilarang, ya, yang lebih dalam lagi larangan agamanya. Kalau itu yang dilakukan, itulah ipar yang mematikan. Meski itu saudara karena adik dari istri, bukan berarti itu mahram, bukan berarti itu bisa disentuh-sentuh, wong itu adiknya istri. Namun itu biar bagaimanapun saudara panjenengan, saudara kita. Karena kita menikah, punya istri, istri punya adik, kemudian punya ibu, ini termasuk ibu mertua itu ibu dari pernikahan. Coba Al-Furqan ayat 54 ini. Surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 54. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia Allah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah, dan adalah Tuhanmu maha kuasa. Ya dah, musaharah apa? Ada notnya enggak di situ? Musaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan,
seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Nah, itu musyawarah. Allah itu menciptakan manusia dari air. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Sesudah itu faja'alahu nasaba wa sihra. Allah jadikan manusia itu punya keturunan karena hubungan nasab. Seperti ayah, ibu, anak, paklik, paman, bule, bude, itu karena nasab. Namun Allah juga jadikan kita bersaudara karena musyawarah, karena kekeluargaan sebab perkawinan. Seperti ayah mertua, ibu mertua, adik ipar dan lain sebagainya. Namun khusus adik ipar itu bukan mahram kita. Bukan mahram kita, yang tidak bisa dan tidak boleh kita sentuh seenak kita sendiri. Wong bukan mahram. Namun bagaimanapun itu keluarga kita, karena adik dari istri. Lah kalau sampai kebablasan, maka itulah yang disebut alhambu al-maut. Ipar itu mematikan. Saking biasanya, saking biasanya dengan iparnya, saking akrabe, karena istrinya juga terus memberi kesempatan, wis nganggep biasa adik perempuannya ke pasar, ke toko, diantar suaminya, istrinya nganggep biasa, maka itu bisa mematikan. Bisa mematikan. Nah, tentu kita meski itu keluarga tetap jaga jarak. Akrab iya boleh neng ya, ada batasan-batasannya dengan ipar itu. Kalau tidak hati-hati, betul-betul mematikan itu. Saking biasane, wis salaman biasa, diterke biasa, goncengan biasa. Karena istrinya ya tidak curiga dan membiarkan begitu saja. Nanti weting tresno jalaran saka kulino. Tahu-tahu saking kulinane dengan iparnya, muncullah benih-benih cinta. Wes, akhirnya terjadi hubungan yang tidak diinginkan, sangat dilarang dalam agama. Ada tak yang seperti itu? Banyak, bukan banyak, manusia, bukan banyak. Nah, manusia yang tidak sedikit, berarti oke, kata. Ya, ada lagi.